Kita tahu dan kita sering mendengar hidup adalah anugerah. Ya. Hidup adalah anugerah. Itu kita harus percayai bahwa kehidupan kita adalah anugerah. Kita tahu di dalam masa yang sulit, di masa-masa yang semakin tidak menentu. Ya, kalau saya masih ada di dalam dunia sekuler, terlibat banyak. Memang kalau kita melihat betapa menakutkannya dunia ini, semakin tidak menentu, saudara. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang kita pikir nggak akan bangkrut, kok bisa tutup atau gulung tikar. Ya, kita juga tidak tahu gimana nanti selanjutnya. Dunia masih belum menunjukkan ke arah yang lebih baik. Karena Indonesia bagian dari dunia, sama saja, saudara. Kalau kita masih bisa terus menjalani kehidupan ini, itu adalah anugerah Tuhan. Terutama mengenai kehidupan kerohanian kita, Tuhan masih jaga, itu adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Ya, kita akan masuk di dalam ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas 12 ayat 48. Jalan. Nah, saudara, kita akan baca. Ya, sama-sama kita akan baca. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Firman Tuhan jelas mengatakan, ya, yang saya kasih garis tebal, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Saudara, setiap orang pasti ingin diberi biasanya. Kita selalu minta diberi. Padahal Tuhan sering atau mengajarkan kepada kita lebih baik memberi daripada menerima. Kebalik, saudara. Manusia itu kebalik. Saya pernah dengar satu TikTok, ya kalau salah ya. Semakin kaya seseorang, itu semakin sedikit bagian dia untuk memberi. Itulah sifat manusia. Dia tidak akan pernah puas dengan apa yang dia terima. Itulah yang iblis tahu. Makanya iblis mengganggu perasaan Hawa. Dia bilang Tuhan pasti melarang memakan buah-buah yang ada di tempat. Hawa bilang tidak. Ya, boleh semua dimakan. Diberi banyak. Tuhan beri banyak. Tapi iblis menggelitik dengan mengatakan apa? Ya, karena Hawa bilang hanya satu yang gak boleh. Kenapa gak boleh? Soal lagi keingintahuan Hawa ini dibuka. Ya, karena kalau engkau makan, engkau akan menjadi seperti Allah. Tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Betul, saudara. Apa yang dikatakan iblis betul. Karena Tuhan memang mengatakan demikian. Tetapi kata-kata seperti Allah, saya yakin Hawa tahu bagaimana Allah itu. Dia maha kuasa dan maha segalanya. Makanya dia menginginkan hal itu dan dia ambil. Itulah yang mengakibatkan manusia berdosa, tapi tabiat dosa itu memang terus masuk
atau terus ada di dalam kehidupan manusia, di dalam hati manusia. Ayat firman Tuhan ini diberitakan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus itu ya tentang mengenai akhir zaman, ya tentang akhir zaman. Dan Tuhan bilang di ayat-ayat sebelumnya itu kita sebagai orang-orang yang ya pengikut Tuhan itu harus waspada. Ada yang harus dilakukan oleh anak-anak atau pengikut Tuhan. Karena Tuhan sebentar lagi akan naik ke surga, Tuhan Yesus. Ayat 35 sampai 48 itu mengenai kewaspadaan. Kedatangan Tuhan bagi umatnya telah dekat. Ya, dan dapat terjadi kapan saja, kita nggak tahu. Dikatakan ada 4 waktu. Ya, menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Bagaimana kondisi keempat waktu ini? Gelap, saudara. Dunia ini semakin gelap saat ini. Dan di saat inilah kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Tuhan ingin kita siaga, terutama secara rohani. Siap sedia setiap saat. Untuk apa? Menantikan kedatangan Tuhan. Ketika ya waktu ini sudah gelap. Zaman ini sudah gelap. Yang tadi saya awal katakan nggak kebayang harus seperti apa. Gelap. Dulu ya para pebisnis masih bisa merencanakan mungkin ada 5 tahun, 10 tahun, bahkan berapa tahun. Sekarang untuk bicara 1 bulan ke depan bingung, saudara. Forecasting ya atau rencana atau perkiraan berapa sih penjualan kita bulan depan, bingung, saudara. Nggak menentu. Mau kemana? Kita seolah-olah harus meraba-raba. Itulah kondisi kegelapan. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi terjadi di seluruh dunia. Gak ada yang tahu. Kapan saja bisa collapse. Ya kaget saudara sebetulnya. Banyak perusahaan-perusahaan besar kok bisa bangkrut. Saya buka lamaran untuk satu posisi. Dulu sulitnya luar biasa. Sekarang S2 melamar saudara. S2. Ditanya sama saya. Minta gaji berapa? Ikut standar saja. Ya 5 juta gak apa-apa. 5 juta saudara. Coba bayangkan sekolahnya aja udah berapa. Ya hanya minta 5 juta. Dan akhirnya mereka ya karena begitu pusing ya mungkin ya udah yang seadanya saja lah. Bahkan dikasih kurang dari 5 juta masih mau saudara. Masih dicoba. Jadi betapa gelapnya dunia ini, sulitnya. Ya jadi Tuhan menginginkan dalam kondisi yang seperti ini kita sebagai pengikutnya kita harus menantikan kedatangan Tuhan dengan siap siaga. Artinya harus terikat hanya dengan Tuhannya sebagai harta yang terbesar. Ini masalah hati. Dikatakan di dalam ayat yang ke-34, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan mau supaya kita menganggap Tuhan kita adalah harta terbesar dan selalu ada di dalam hati kita. Itu yang harus dilakukan di saat-saat kita dalam kegelapan ini. Karena hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Biarlah kita mau menaruh pengharapan dan ya segala keinginan kita hanya kepada Tuhan. Sampai nanti Tuhan akan datang menjemput kita. Biarlah kita mau tetap berpakaian, maksudnya tetap berjaga-jaga, jangan sampai kita kelihatan cemar. Harus ada kesucian di dalam hidup. Dan kita harus mencari Dia.
Dan kalau kita melakukan itu, akhirnya kita akan berbahagia. Di dalam perikop ini ada dua macam hamba. Ayat 42 sampai 48 mengatakan itu. Yang pertama adalah hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang melaksanakan tugasnya dengan setia dan bijaksana. Dan akhirnya dia akan diangkat jadi pengawas segala milik. Berarti dia akan mendapatkan satu posisi, satu kedudukan yang tinggi. Karena dia akan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah hamba yang jahat. Hamba yang tidak setia dan tidak melakukan tugasnya. Apa yang akan diterima? Mereka akan dihukum. Mereka akan dibunuh. Hanya ada dua, saudara. Hamba yang setia dan bijaksana melaksanakan tugas Tuhan. Atau hamba yang jahat. Yang mengatakan Tuanku tidak datang-datang. Dalam penantiannya dia tidak sabar. Seolah-olah Tuhan hanya berkata bohong. Karena apa? Tidak ada tanda-tanda kedatangan Tuhan. Padahal jelas Tuhan katakan tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah nyata. Oleh sebab itu, di dalam ayat 48 tadi katakan, kita sebagai hamba Tuhan, hamba-hamba yang Tuhan percayakan, ya bisa banyak, ya bisa juga ya sesuai dengan kemampuan kita, seperti sebulan yang lalu saya bawakan. Tapi Tuhan mau kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Orang yang setia pasti akan mendapatkan upahnya. Saudara, ada satu cerita ketika seseorang itu setia membantu tuannya. Diceritakan, ini mungkin saudara tahu lah cerita ini. Ada seorang tukang kayu yang luar biasa ahli. Dia terpakai sampai usianya tua. Tentu yang sudah tua ya siap-siap pensiun. Tapi di dalam Tuhan gak ada pensiun. Betul ya? Tuhan bilang sampai masa tuamu itu kita harus tetap berbuah. Dan saya dengar firman Tuhan ini ternyata diamini oleh beberapa peneliti. Kapan sih sebetulnya usia produktif manusia? Usia paling produktif adalah usia 60 sampai 80 tahun. Memang firman Tuhan katakan usia manusia itu cukup 70 tahun. Tetapi banyak orang yang berhasil juga ketika dia usia 60 ke atas. Ya, saya hampir, gembala juga hampir siap. Kemarin ketemu sama teman kuliah saya kaget ini, saya lupa juga ya siapa namanya, terus memperkenalkan diri dan dia kenal dengan gembala saudara. Dia katakan, gembala saudara kemajuannya luar biasa. Dari awal saya ketemu dengan beliau, sekarang beliau luar biasa, pesat. Ya, saudara mungkin bisa rasakan juga. Jadi tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Bahkan mungkin kehidupan kita yang paling produktif yaitu dimulai di usia 60. Kita akan lebih bijaksana, kita akan lebih bisa menghasilkan banyak hal, menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia ini. Ya, orang muda diperlukan fisiknya, tapi orang tua diperlukan pengertiannya, kebijaksanaannya. Oke, lanjut. Ya, orang yang sudah cukup tua ini, ahli ini dipanggil oleh tuannya satu-satu. Oh, kamu sudah banyak membantu saya. Sudah saatnya saya memberikan sesuatu. Bukan memberikan ya. Saya ingin ada satu saya akan meminta sesuatu sebelum kamu, maksudnya berakhir hubungan ini. Saya ingin kamu membuatkan rumah yang paling baik. Pekerja yang paling baik. Yang paling ahli. Berapapun harganya akan aku biayai.
Sayang, saudara. Ketika tuannya sudah nggak ada, dia mulai berpikir, aduh, saya nggak punya apa-apa nih, sudah tua, mau pensiun, udah nggak bekerja lagi. Inilah saatnya saya akan memperoleh sebanyak mungkin keuntungan dari tuan saya. Dia mulai memilih bahan-bahan yang kurang bagus, yang jelek, yang seadanya, yang mudah mungkin dimakan rayap dan sebagainya, kayu ya, karena kayu masih kayu. Kemudian dia panggil orang-orang yang ya cetek-cetek yang bisanya hanya begitu, pokoknya asal jadi. Jadilah rumah itu. Dan ketika tuannya datang, dia bilang, "Tuan, lihat, permintaan Tuan terakhir sudah saya selesaikan. Oh, oke, nih kuncinya untuk kamu." Aduh, betapa menyesalnya dia, dan dia katakan dalam hatinya, kalau saja aku tahu bahwa rumah itu untukku, akan kubangun sebaik mungkin, akan kubangun sekuat mungkin, sebagus mungkin, semewah mungkin. Tapi inilah yang terjadi. Inilah contoh dari hamba yang jahat. Tuhan ingin kita juga membangun hidup kita dengan baik. Dia sediakan semuanya untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk kita bisa berbuat yang terbaik di dunia ini. Tapi seringkali kita menyia-nyiakan itu. Bahkan kita berpikir hal yang buruk tentang Tuhan kita. Dan kita melakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, Tuhan mau ketika kita sudah menjadi hamba Allah, kita juga boleh beroleh buah, ya. Kita boleh mendapatkan buah yang Tuhan sediakan buat kita ketika kita mau menjalani kehidupan ini dengan baik. Kehidupan kita ini tujuannya adalah kehidupan untuk hidup yang kekal, bukan di dunia ini. Inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah artinya pemberian atau ganjaran dari pihak atas, yaitu orang yang lebih besar, kepada pihak bawah, orang yang rendah. Yang dikatakan ini juga adalah karunia. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan kasih karunia disertai dengan ucapan syukur. Seperti dikatakan, aku bersyukur. 1 Timotius 1 ayat 12. Seharusnya ketika kita menerima anugerah dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, kita bersyukur dengan mengakui bahwa segala sesuatu adalah anugerah dari Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Yunaninya yang dipakai dalam perjanjian baru, yaitu charis. Ya, charis itu mengungkapkan sikap berkenan dan harus dibalas paling sedikit, ya saudara, dengan rasa syukur kita. Dan kita mengakui bahwa kita adalah penerima anugerah itu. Ya, namun karena anugerah dalam terjemahan baru, ya, sekarang terjemahan barunya sudah terjemahan baru versi 2. Saya bikin versi 2. Namun karena anugerah dalam terjemahan baru yang pertama itu kasih karunia Allah, ya, kasih karunia atau anugerah Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari bahwa anugerah yang diterimanya itu harus dikerjakan, dan dia mengerjakannya dengan apa? Malas-malasan? Tidak. Aku bekerja keras.
Bahkan dikatakan aku lebih keras bekerjanya daripada semua orang yang sama-sama menerima anugerah. Dan lihat, Paulus itu bertobat pada usia 31 tahun. Ya, dia lahir di tahun 3 Masehi. Dia ditarik oleh Tuhan, dimenangkan, dibaptis oleh Ananias itu di tahun 34. Jadi usia dia 31 tahun. Dan selama dia setelah bertobat, ya 33 tahun karena dia meninggal sebagai martir, itu di usia 64 tahun. Dia sudah bekerja melayani Tuhan. Dan berapa yang dihasilkan? Berapa banyak orang bertobat karena dia? Berapa juga banyak orang-orang yang setelah dia, termasuk kita, bisa menerima anugerah Tuhan. Karena dia sudah mewariskan berapa surat? Ada yang 12, ada yang 13. Karena Ibrani masih samar gitu ya. Tapi dari ciri-cirinya itu Ibrani pun katanya ya. Oke, anggap saja 12. Luar biasa, saudara. Melalui 12 surat-surat Paulus terbentuklah orang-orang Kristen yang mengerti arti anugerah Tuhan. Yesus datang masih menggenapi hukum Taurat. Injil Sinoptis, 3 Injil hanya bercerita tentang kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi surat-surat Paulus itulah pengajaran yang membuat kita lebih berkenan kepada Tuhan. Membangun hidup kita. Untuk apa? Untuk keuntungan kerajaan surga. Kapan dilakukan? 33 tahun. Selama 33 tahun dilakukan oleh Paulus. Dalam kondisi apa? Ada duri dalam daging. Ada duri dalam daging yang mengganggu kinerja dia. Yang bisa dibuat alasan dia tidak bisa produktif. Tetapi dia katakan, apa? Aku bekerja lebih keras dari mereka semua yang menerima. Walaupun ada duri dalam daging yang dia mau juga Tuhan lepaskan. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Dan dia terima itu. Hidup kita di dunia ini bukan karena kebetulan. Tuhan membentuk kita sejak kita dari kandungan. Untuk apa? Untuk kita menjadi pusat kasih Tuhan. Ya, dan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Supaya kita juga tetap tertuju, pikiran kita hanya kekekalan. Bukan hanya di dunia ini kita berpikir. Ya, Tuhan membuat kita menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi mitra kerja Tuhan. Di mana kita juga diberikan kuasa untuk bisa mengelola ciptaan Tuhan yang lainnya. Inilah sentuhan pribadi Tuhan. Tidak dilakukan untuk ciptaan lainnya. Apa sentuhan pribadi Tuhan? Hembusan nafas Tuhan. Yang bisa membuat kita manusia berhubungan dengan Tuhan pencipta. Supaya kita bisa menjadi orang atau makhluk yang bisa bersekutu dengan Allah. Ya, bukan hanya menghadap Allah, tapi bersekutu dengan Allah. Karena Allah itu ada roh. Dan yang dihembuskan itu adalah roh. Itulah yang membuat kita menyerupai Allah. Kita unik. Kita paling mulia.
di antara ciptaan Tuhan lain. Dan inilah gambar Allah. Ya, gambar Allah. Allah yang kuasa itu ada dalam diri kita. Karena kita memiliki kuasa. Dan ini adalah anugerah. Luar biasa. Secara mental kita menjadi makhluk yang rasional dan berkehendak. Allah juga adalah Allah yang rasional, Allah yang berkehendak. Jadi kalau dikatakan kalau berbicara tentang Allah, tentang kerohanian, jangan pakai pikiran, kurang tepat menurut saya. Justru dengan kalau kita melalui pikiran kita tahu yang Tuhan berikan kepada kita juga pikiran, saudara. Banyak hal ya yang bisa membangun kita karena kita juga berpikir. Iman yang rasional itu diperlukan, nanti satu saat kita akan bahas. Allah mempunyai kehendak, kita juga mempunyai kehendak. Kita bisa memilih. Ya, dan inilah refleksi dari akal budi dan kebebasan Allah. Secara moral, kita diciptakan dalam kebenaran dan kepolosan yang sempurna. Ini merupakan refleksi dari kesucian Allah. Dan Allah bilang ketika Allah melihat manusia setelah diciptakan, semua itu menjadi sangat baik. Dan secara sosial, ya, kita diciptakan untuk bisa bersekutu. Itu seperti Allah juga bersekutu di antara mereka. Ada 3, Tritunggal Allah. Itu adalah persekutuan Allah. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Bukan hanya dengan Allah saja kita bisa bersekutu, tetapi juga dengan manusia lainnya. Sayang, saudara, Adam sudah mencemarkan gambar Allah. Dan apa yang dikatakan dengan dosa Adam, maka dosa itu juga menjalar ke kita. Dan kita juga menjadi orang yang berdosa. Kesudahan kita apa? Kalau orang berdosa, kebinasaan. Kesudahan kita adalah kebinasaan. Kenapa? Karena pikiran kita juga hanya tertuju hanya kepada perkara duniawi. Dan Tuhan masih juga sayang kepada kita. Dia berikan anugerah selanjutnya. Apa itu? Penebusan dan pembenaran. Tabiat dosa itu tetap akan melekat dalam hidup kita selama kita masih ada di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, dikatakan. Tetapi kita ini dibenarkan oleh Allah. Melalui iman kita kepada salib Kristus, kepada kebangkitannya, kita boleh dipulihkan. Ya, apa yang dipulihkan dalam hidup kita? Gambar Allah. Kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang baru menurut kehendak Allah. Dan saya bilang, ketika kita masih ada di dunia ini, tabiat dosa itu tetap melekat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita perlu terus-menerus diperbaharui dan kekuatan itu ada diberikan kepada kita. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Tugas kita di dalam dunia ini adalah terus memperbarui hidup kita dan juga tetap melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, menggambarkan Kristus, menyatakan anugerah Kristus kepada manusia. Dan jangan takut, seperti Paulus katakan, aku bekerja lebih keras bukan karena aku yang lemah, aku yang ada di dalam daging, tetapi oleh karena Tuhan juga. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita semua. Keselamatan, kesembuhan, kehormatan itu adalah anugerah. Kita lihat dalam satu peristiwa, ya, ketika perempuan Kanaan itu meminta Tuhan memberikan makanan. Tuhan nyatakan atau katakan, kamu itu seperti
anjing. Jangan berikan mutiara kepada babi. Anjing dan babi adalah binatang yang paling jorok, paling hina. Dan itulah kondisi manusia. Tetapi Tuhan mengingat kita. Seburuk apapun kondisi kita, Tuhan tetap mengindahkan kita. Dan Tuhan membuat kita hampir sama seperti Allah. Dan memahkotai kita dengan kehormatan. Itu anugerah Allah. Ya, kita dibenarkan oleh iman. Kita masuk oleh iman juga ke dalam anugerah dan selanjutnya akan menerima kemuliaan Allah. Saat ini kita memang masih memiliki gambar Allah. Ya, namun harus tetap menanggung bekas-bekas dosa secara mental, moral, sosial dan fisik. Fisik kita juga akan hancur satu saat. Ya. Nah, inilah efek-efek dari dosa. Dan kita harus ingat, karena manusia itu dikatakan oleh Tuhan tadi apa? Oleh firman Tuhan, pikirannya hanya untuk perkara-perkara dunia. Tuhan ingatkan kita, hidup di dunia ini hanya sementara. Kita itu hanya pendatang di bumi. Kita itu hanya menumpang di bumi ini. Ya, kewargaan negara kita itu di surga. Jadi kalau kewargaan negara kita di surga, kita harusnya pikiran kita hanya ke surga. Sebagus apapun, ya, kita pergi ke tempat di luar, ya, main. Misalnya, katanya Jepang lagi sering orang, ya senang sekali. Balik lagi ke Jepang. Orang itu ya, terutama di bulan apa ya? Itu pasti ya bulan apa Maret ya kalau nggak salah ya, itu ke Jepang. Ada beberapa teman saya juga balik ke Jepang, senang. Tapi mereka nggak tetap berpikir untuk tetap tinggal di situ. Mereka hanya lihat-lihat doang. Tapi mereka akan kembali ke Indonesia. Mereka akan merindukan rumah mereka di Indonesia. Itulah yang Tuhan mau. Kewarganegaraan kita bukan di dunia ini, tapi kewarganegaraan kita adalah di surga. Biarlah pikiran kita mau selalu tautkan ke surga, di mana Tuhan kita berada dan kita akan hidup bersama Dia. Oleh sebab itu jauhkanlah diri kita dari keinginan-keinginan yang berjuang melawan jiwa. Keinginan-keinginan dunia ini akan menghancurkan hidup kita. Kita hanya pendatang ya. Tadi identitas kita itu kekekalan, saudara. Ya, jauhkan diri dari keinginan daging yang melawan jiwa. Karena apa? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya. Kalau kita mau jadi sahabat dunia berarti kita menjadi musuh Allah. Itulah yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Tadi ketika kita diciptakan, manusia diciptakan, Tuhan ingin supaya kita menjadi mitra Allah untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, pekerjaannya di dunia ini. Yaitu apa? Berkuasa atas seluruh ikan-ikan, seluruh burung, kemudian ternak, ya, dan segala binatang melata di bumi ini. Jadi memang Tuhan mengirim kita ke dunia ini ada tugas, saudara. Ya, dan yaitu apa? Untuk menguasai, dan Tuhan berikan alatnya, kuasa itu untuk kita bisa melakukan. Dan semua itu untuk kepentingan surga, keuntungan surga. Ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya, maka Dia suruh kita untuk menjalankan tugas Dia. Dan Tuhan mau kita bekerja memberi buah. Seperti Paulus katakan, hidup. Ya, kalau hidup, ya sebenarnya aku ingin cepat mati ya supaya cepat ketemu. Tetapi kalau aku masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka berarti bagiku bekerja memberi buah. Kehidupan kita haruslah memberikan buah. Dan ini adalah dilematis. Paulus juga mengakui bahwa ini dilematis. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tetapi selama
aku ditempatkan di dunia ini, berarti aku harus memberi. Wah, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam hidup kita banyak kita mengalami dilematis. Serahkan itu pada Tuhan dan Tuhan akan memberikan ya kepada kita pilihan yang terbaik. Dan ini menunjukkan komitmen untuk tidak menjalani hidup yang sia-sia, yang biasa-biasa saja, yang tidak melakukan apapun. Ya, tetapi bagi Paulus, hidup adalah kesempatan untuk bekerja memberi buah. Kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Bekerja. Dan pekerjaan atau tugas yang dipercayakan kepada kita itu bukanlah suatu pekerjaan yang asal dilakukan. Saudara kalau punya karyawan kerja asal-asalan, kesel nggak saudara? Ya, hidup saya mengalir saudara. Tetapi ketika saya diberikan sesuatu, saya melakukannya dengan baik. Dan itu yang dilihat. 25 tahun bukan waktu yang sedikit. Usia saya juga sudah cukup tua. Ya, tetapi bukan tidak mudah ya, sebenarnya gampang saja kalau mau keluar lu keluar aja gitu. Tapi kan bukan itu. Ya bisa bekerja 25 tahun, apalagi untuk anak-anak sekarang ya, Gen Z itu wah udah susah lah. Yang saya baca di TikTok juga sama, saya dengar di TikTok juga sama. Banyak pengusaha juga malas mempekerjakan Gen Z, ya generasi Z itu. Ya karena mereka seolah ingin menang sendiri, terus lompat tidak. Ya ketahanan mereka lah. Memang mereka pintar sekali. Tetapi ketahanan, kesetiaan itu tidak bisa diharap. Dan Tuhan mau kita ini jadi orang yang setia. Ya, yang dapat buah itu yang gimana? Yang dapat dinikmati baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Dan satu hal yang penting, semua itu untuk keuntungan surga. Itulah yang Tuhan mau. Surga harus diuntungkan dengan pekerjaan kita. Jadi berarti nggak boleh mikirin untuk diri sendiri. 5:21 ingat ya, bulan lalu. Menunjukkan itu adalah anugerah Allah. Tetapi anugerah itu harus dikerjakan atau dikembangkan. Supaya bisa berlipat kali ganda. Dan itulah keinginan Tuhan atau Tuhan itu dalam kehidupan setiap hambanya. Ya, Tuhan itu akan melakukan perhitungan ketika dia pulang. Ketika Tuhan Yesus menjemput kita, akan ada perhitungan. Ya, kita harus menghadapi Tuhan di pengadilan dan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dalam dunia ini. Ya, Wahyu 20 katakan orang-orang benar memang masuk di dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 katakan ayat 12, ketika kita menghadap Tuhan akan dibuka semua kitab. Ada banyak kitab. Salah satunya kitab kehidupan. Dan kitab kehidupan ini mencantumkan nama kita ketika kita dibenarkan. Tetapi Wahyu 3 ayat 5 dikatakan apa? Ya. Siapa yang akan tetap ada di dalam kitab kehidupan? Orang yang menang, yang setia, yang tetap melakukan pekerjaannya. Mazmur jelas katakan, Mazmur 69 ayat 29 katakan, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang benar. Karena orang-orang benar yang melakukan tugasnya, yang mengikuti kemauan tuannya, yang akan tetap ada di dalam kitab kehidupan. Artinya kita bisa berpikir
Akankah keselamatan itu tetap dalam kehidupan? Lain kali kita akan bahas kalau ada waktu. Dalam hidup kita di dunia, orang percaya itu punya uraian tugas atau job description yang ada di dalam Efesus 4 ayat 12 sampai dengan 16. Untuk apa? Pelayanan, pekerjaan pelayanan. Untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus. Artinya apa? Selama hidup kita harus saling membangun. Karena kita adalah tubuh Kristus. Yang satu adalah tangan, yang satu adalah kaki, yang satu adalah mata, yang satu adalah telinga. Ada banyak hal yang tidak bisa kerjakan, ya kita kerjakan sendiri. Tetapi ada orang lain yang bisa mengerjakannya untuk kita. Untuk Tuhan juga. Tubuh secara keseluruhan. Untuk kepala, yaitu Yesus. Jadi jangan gontok-gontokan, saudara. Jangan gontok-gontokan di antara tubuh Kristus, walaupun sampai saat ini masih terjadi perbedaan, ya, perbedaan apa? Teologia dan sebagainya. Harusnya itu sudah selesai, ya. Tapi itulah manusia. Ada satu kisah, ini kesaksian Sarah Gardner. Kita harus, ya kita percaya dan tidaklah, tapi ada satu hal yang baik yang harus ambil. Karena dikatakan dia ketemu Tuhan. Dia dibawa ke surga. Dia ketemu dan dibawa Tuhan ke satu tempat. Ada satu tempat di mana banyak kumpulan orang-orang percaya. Saya nggak tahu. Tapi dikatakan demikian dan Tuhan Yesus mengeluh. Tuhan Yesus katakan, mereka adalah orang-orang percaya yang telah lahir baru. Ingat, mereka adalah orang-orang percaya yang telah lahir baru. Mengenakan manusia baru. Tidak selesai sampai situ, saudara. Mereka hidup dengan baik. Menjauhi dosa. Berarti luar biasa nih orang-orang. Keluhannya apa? Namun mereka tidak melakukan apa-apa untuk aku. Inilah keluhan Tuhan Yesus yang sampai saat ini juga terus digemakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Banyak orang-orang percaya yang sudah dilahirkan baru, menerima, menjadi manusia yang baru, diciptakan sesuai dengan kehendak Allah tadi dikatakan. Namun, ya walaupun mereka hidup dengan baik, menunjukkan I see Christ in you, ya, menunjukkan Yesus ada dalam kehidupannya. Dan menjauhi segala perbuatan dosa, namun mereka tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan Yesus. Artinya mereka hanya sekedar selamat, hanya berpuas diri, beribadah tiap minggu, hari-hari lain sibuk dengan urusan sendiri. Tidak punya waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk melayani. Melayaninya bukan melayani pekerjaan Tuhan. Seperti Maria mendengarkan Tuhan. Ya, bukan Marta jelek melayani pekerjaan Tuhan. Tapi inilah yang perlu. Dan aku tidak akan mengambil. Ini menunjukkan sekedar percaya dan duduk nyaman di bangku keselamatan yang Tuhan berikan. Berarti hanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Inilah keluhan Tuhan. Biarlah keluhan itu jangan ditujukan kepada kita. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Selama kita menumpang di dunia ini, ada tugas yang harus kita lakukan. Lakukanlah untuk Tuhan. Lakukanlah untuk kepentingan kerajaan surga. Anugerah yang diberikan Tuhan itu sudah besar sekali. Luar biasa sekali. Akankah kita sia-siakan anugerah itu? Tuhan mau, mari kita bangkit dari bangku kenyamanan keselamatan kita. Lakukanlah uraian tugas yang Tuhan sudah berikan. Temukan dahulu apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, talenta kita. Penuhi tugas kita.
dan tetap setia pada panggilan kita. Itulah yang Tuhan mau. Seperti apa Gideon dengan 300 orang. Dan lakukan itu secara, kalau James Gue bilang itu full tit. All out. Lihat, 300 orang ini memang orang pilihan. Orang yang tidak takut, tidak gentar. Ya, dia juga memiliki sikap yang benar terlihat ketika mereka minum. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Mereka menyeberangi sungai Yordan. Menyeberang itu dari kata ober, Ibrani, penuh semangat. Menyeberang dengan penuh semangat. Dalam apa? Dalam kondisi yang lelah. Dalam bahasa Ibraninya itu yebhim. Dari kata ayeb, sangat letih dan melebihi ke batas kemampuannya, tenaga yang dipunyainya. Untuk apa? Untuk mengejar. Dalam bahasa Ibraninya itu radap, memburu. Memburu berarti dalam yang dekat gitu ya, jarak yang dekat. Gak mungkin orang itu lolos. Ya, dan bergerak tanpa henti. Mengejar musuh. Ya, setiap kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan kita. 5, 2, 1. Lakukanlah dengan baik. Untuk kita bisa memuaskan Tuhan kita. Dan Tuhan akan bilang, di akhirnya ketika ketemu kita, inilah hambaku yang sabaslah engkau. Sabaslah engkau. Mari masuk dengan apa? Masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hidup bersama Tuhan. Bukankah itu yang kita rindukan? Jangan sia-siakan hidup kita. Tuhan mau ketika kita menerima anugerah, ingat itu adalah juga tanggung jawab. Pertanggungjawaban. Anugerah. Pertanggungjawaban. Tidak bisa dipisahkan. Ada anugerah. Ada pertanggungjawaban. Mari kerjakan itu secara totalitas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Kita akan nyanyikan lagu Anugerahmu. Anugerahmu Tuhan. Ya. Yang luar biasa. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu mempesona hidup kita. Ya. PL dan singer boleh membantu saya untuk menyanyikan ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan Tuhan, kau sungguh besar. Karyamu dalam hidupku sungguh ajaib dan tiada henti. Aku mau mengagumi. Karena engkau sungguh besar. Haleluya Yesus. Yesus, haleluya. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan kau sungguh besar. Di F di sana. Tuhan, di F, kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Haleluya Yesus. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku,
Kau membuatku berharga di matamu. Katakan ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu yang luar biasa, yang besar itu. Biarlah selalu kami boleh mengagungkan Engkau. Haleluya. Well, dan pemimpin pujian dan ini ya, Tuhan kita memang besar dan Dia berkarya dalam hidup kita. Karya yang sungguh ajaib. Dia berikan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam dunia ini untuk menjalani kehidupan kita, betapa sulitnya pun kehidupan. Biarlah kita tidak henti mengagumi Dia, karena Dia sungguh ajaib. Biarlah kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ampuni kami kalau kami kurang bersyukur kepadamu, tidak mengakui akan anugerah-Mu yang besar, dengan hidup sia-sia, dengan hidup yang seadanya, yang biasa-biasa saja. Tapi pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami bekerja lebih keras untuk keuntungan surga. Aku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami mengerjakan pekerjaan-Mu di dunia ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Itulah yang membuat kami berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu.